Baiklah, pengertian stomata beserta letaknya saya sendiri yang akan menjelaskan. Stomata adalah bukaan-bukaan kecil di daun yang jika membuka secara maksimal hanya selebar 0,001 mm. Stomata diapit oleh sepasang penjaga yang mirip dengan dua sosis yang melengkung. Selanjutnya letak stomata. Pada tumbuhan darah, stomata banyak ditemukan pada bagian bawah daun. Sedangkan pada tumbuhan yang hidup di air, stomata banyak kita temui di atas permukaan daun. Jumlah stomata setiap tumbuhan itu berbeda-beda. Akan menjelaskan tentang fungsi stomata dan bagian dari stomata. Yang mana fungsi stomata yaitu mengatur pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida pada daun. Hal ini diperlukan dalam mengatur jalur metabolisme seperti fotosintesis. Stomata dapat berfungsi apabila terdapat air di dalam sel penjaga. Lalu selanjutnya yaitu bagian dari stomata, yang mana bagiannya adalah sel penjaga, stoma, kloroplas, vakuola, dan inti sel. Yaitu density stomata. Density stomata adalah tingkat kerapatan stomata atau jumlah stomata yang terdapat dalam satuan luas permukaan daun. Untuk teman-teman ketahui saja, tingkat kerapatan stomata paling banyak kita temui pada bagian bawah daun atau aksial daun. Tentang tipe-tipe stomata berdasarkan dari keberadaan sel tetangga. Yang pertama ada mesogen, yakninya kedua selnya berasal dari hal yang sama. Dan yang kedua perigen, apabila sel tetangga tidak mempunyai asal yang sama dengan sel penutupnya. Yang ketiga mesoperigen, yaitu apabila sel tetangga sedikitnya satu saja memiliki asal yang sama dengan sel penutup. Pada tumbuhan dikotil, tipe-tipe stomata berdasarkan susunan sel tetangganya ada 4. Yang pertama, tipe anomositik, yakni tipe sel tetangga yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran dengan sel epidermis di sekitarnya. Yang kedua, tipe anositik, yaitu sel penutup dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga dan tidak berukuran sama. Yang ketiga, tipe parasitik, tipe sel penutup yang didampingi oleh satu sel tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga sejajar dengan sumbu sel penutup serta celah. Yang keempat, tipe diatitik, yaitu tipe stomata yang dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe stomata berdasarkan letak penebalan pada sel penutupnya. Yang pertama, tipe amarylase, yakni sel penutup berbentuk ginjal, dinding perut dan bulunya lebih tipis daripada dinding luar dan dalam sehingga kedudukannya stabil. Arah membuka stomatanya sejajar dengan permukaan epidermis. Yang kedua, tipe gramine, yaitu sel penutup bentuknya halter, arah penebalan sejajar dengan dinding sel. Sel-sel luar bagian ujung tipis dan arah membukanya sejajar dengan permukaan epidermis. Yang ketiga, tipe minimum, sel penutup berbentuk ginjal, dinding perut luar dan dalam lebih tipis daripada dinding bulu dan arah membukanya tegak lurus dengan permukaan epidermis. Yang keempat, tipe haleborus, yakni sel penutup berbentuk ginjal, sel bagian dalam dan luarnya tebal. Arah membukanya merupakan resultan dari arah yang sejajar dan tegak lurus dengan permukaan epidermis. Saya akan menjelaskan tentang tipe stomata berdasarkan penyebarannya. Yang pertama, tipe anomositik, di mana tipe ini adalah tipe sel tetangga yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran dengan sel epidermis di sekitarnya. Yang kedua, tipe anisositik, yaitu sel penutup dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang tidak berukuran sama. Tipe ini dapat Anda temukan pada stomata tumbuhan anggota keluarga Solanaceae dan Cruciferae. Yang ketiga, tipe parasitik, tipe sel penutup yang didampingi oleh satu sel tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga sejajar dengan sumbu sel penutup serta celah.
Yang keempat, tipe diasitik, yaitu tipe stomata yang dikelilingi oleh dua sel tetangga. Dinding bersama dari kedua sel tetangga tegak lurus terhadap sumbu panjang sel penutup serta celah. Anda dapat menemukan stomata tipe ini pada tumbuhan anggota keluarga Acanthaceae dan Caryophyllaceae. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme membuka dan menutup stomata. Pada pagi hari ketika matahari terbit, maka proses fotosintesis akan berlangsung, di mana keadaan kadar CO2 di sekitar daun akan berkurang karena digunakan dalam proses fotosintesis. Kadar CO2 yang rendah mengakibatkan pH sel penjaga akan meningkat yang merangsang perubahan pati menjadi gula, di mana yang mengakibatkan akan meningkatnya tekanan osmotik pada sel penjaga yang disertai dengan masuknya air ke dalam sel penjaga, sehingga sel penjaga akan menjadi mengembang dan stomata akan membuka. Sedangkan pada malam hari ketika matahari sudah terbenam, maka proses fotosintesis akan tidak akan berlangsung, di mana kadar CO2-nya akan meningkat karena tidak digunakan dalam proses fotosintesis, yang mengakibatkan pH sel penjaga akan menurun, sehingga gula akan berubah menjadi pati dan menurunkan tekanan osmotik pada sel penjaga, dan juga air akan keluar dari sel penjaga sehingga sel penjaga akan mengempis dan sel penjaga akan menutup atau stomata akan tertutup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pembukaan stomata. Yang pertama, faktor internal, yang mana faktor internal ialah zat biologis, yang mana zat biologis ini dapat memicu serangan imun pada pagi hari, sehingga stomata dapat dibuka. Yang kedua, bentuk daun. Bentuk daun juga mempengaruhi pembukaan. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, konsentrasi CO2. Konsentrasi CO2 dapat mengubah anion menjadi gula ataupun sebaliknya. Yang kedua, cahaya matahari, yang mana cahaya matahari memiliki kadar CO2 pada daun, sehingga mengakibatkan CO2 pada daun tersebut berkurang, sehingga stomata pada daun membuka. Yang ketiga, kekurangan air. Jika tanaman kekurangan air, maka stomata akan menutup. Yang keempat, suhu, yang mana semakin tinggi suhu, maka akan meningkatkan laju reaksi. Yang kelima, angin. Angin dapat membuat tumbuhan menjadi kekurangan air atau mengakibatkan tekanan turgor pada tumbuhan menjadi menurun.